voltasenya, tegangannya sama. Berarti tegangan ke sini sama, tegangan ke sini sama. Cara menyambungnya seperti ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah sumber, ya. Sumber tegangan, yaitu baterai, aki, atau sumber PLN gitu ya. Kedua adalah penghubung atau disebut kabel. Nah, yang ketiga adalah beban. Ini beban. Beban itu adalah disebut hambatan ya. Karena ketika dia disambungkan itu disebut sambungan tertutup. Nah, ini ketika sambungan itu tertutup, saklarnya tertutup, itu mengalirlah arus listrik sehingga menyala. Dan menyalanya ini adalah beban atau hambatan, sehingga dia menyala gitu ya. Kalau misalkan bebannya itu adalah besi pemanas gitu ya, seperti yang di teko listrik atau di rice cooker, magicom, oven, maka bebannya itu hanya memanaskan. Dia hanya memanaskan plat besi. Bebannya semakin banyak ke dalam sini, misalkan ini pemanas listrik, panas terus gitu ya. Arusnya semakin numpuk, itu disebut beban. Namun kalau di sini bebannya adalah lampu. Nah, sambungan itu ada 2, yaitu open dan close. Open itu terbuka, ya, tidak ada arus. Tapi kalau tertutup, maka dia ada arusnya. Makanya disebut sambungan terbuka dan sambungan tertutup. Nah, kalau sambungan terbuka artinya tidak ada arus listrik yang mengalir. Kalau sambungan tertutup, ya, ini ditutup nih, celok ditempel, maka akan mengalir arusnya sehingga lampu menyala. Nah, itu. Sekarang kita akan membahas tentang rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang dihubungkan secara sejajar. Langsung ya, baterai disambungkan dengan lampu, disambungkan lagi dengan lampu. Itu muter terus, itu adalah sejajar. Ya. Maka di sini ada kerugiannya. Dan sebenarnya bisa disebut kerugian, bisa disebut keuntungan ya. Kalau kerugiannya, orang bilangnya misalkan nih, kita nyalakan 2 lampu ini dengan sambungan seri. Tapi ketika ini satu mati nih, yang A, maka yang B ikut mati juga. Karena di sini nih terputus, alirannya terputus. Tidak ada listrik lagi di sini. Ya. Jadi di sini tidak nyala. Itu sambungan seri. Tapi sebenarnya bisa disebut keuntungan. Contohnya apa? Misalkan kita menaruh sebuah lampu di sini sebagai fungsinya adalah sebagai sekring. Gitu ya. Dibatasi arusnya berapa ampere. Nah, ketika ada listrik mengalir ke sini, seluruh bebannya mengalir semua, dan sampai sini ada batas misalkan 1 ampere doang gitu ya. Tiba-tiba putus. Nah, ketika di sini putus, maka semuanya ini akan mati. Jadi aman. Ya, tergantung ya. Itu bisa diambil sebagai keuntungan atau kerugian. Ya, karena yang disebutnya fuse atau sekring gitu ya, itu bisa digunakan sebagai pengaman agar apa? Misalkan di sini ada kelebihan arus gitu ya, voltasenya kelebihan besar banget, sehingga yang dikorbankan ininya doang nih, yang ini doang, sehingga yang daerah sini perangkat-perangkat yang lainnya yang banyak lagi gitu ya, itu aman. Jadi terputus di sini. Kan kalau kelemahan dari arus lemah itu jika diberikan arus yang lebih besar, misalkan arusnya 5 ampere, tapi di sini
butuhnya 2 ampere, maka dia akan putus seperti itu. Nah, itu bisa disebut keuntungan. Nah, lanjut, rangkaiannya bisa disebut seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kalau ini pakai lampu, lampunya kita ganti dengan simbol beban. Ini ada akinya, ini simbol saja. Ini simbol sumber tegangan, positif yang garisnya panjang, negatif yang garisnya pendek. Berapa tegangannya? 12 volt. Kalau seri apa artinya? Sesuai dengan hukum Ohm gitu ya. Maka ketika dia seri itu, dia akan menjadi tegangannya itu terbagi gitu ya di sini. Misalkan di sini 12 volt. Sumber tegangannya 12 volt. Namun di sini berapa volt? Di sini berapa volt? Tergantung hambatannya. Hambatannya berapa? Ya, dihitung dulu hambatan totalnya berapa. Kemudian baru ketahuan ya total hambatan. Baru ketahuan apanya? Arusnya sama, sini sama sini itu sama kalau di seri gitu ya. Nah, itu tadi ya, ini arusnya sama. Nah, misalkan di sini 12 volt, misalkan nih tegangannya di sini kita hitung, di sini kita ukur juga nih. Tadi kita hitung dulu hambatannya berapa. Misalkan A dengan B itu jenis lampunya sama. Kalau jenis lampunya sama berarti hambatannya sama. Nah, kalau hambatannya sama berarti dibagi 2 nih. Misalkan di sini 12 volt, berarti bisa jadi di sini 6 volt, di sini 6 volt. Jadi gitu ya. Jadi arus yang mengalir di sini tuh nggak banyak, jadi sedikit banget. Misalkan lampu ini baru bisa menyala terang itu 12 volt, namun hanya diberikan berapa di sini? Di A 6 volt, di B 6 volt, maka harusnya di jatahnya 12 volt baru bisa terang. Maka ketika dikasih 6 volt itu redup. Ya. Di sini redup, di sini redup. Jadi itu kerugiannya ya. Jadi tegangannya terbagi seperti itu. Tadi mau ditanyakan? Kita lanjutkan. Sekarang kita akan kembali ke pembahasan baru, yaitu rangkaian listrik paralel. Ya, paralel di sini adalah sambungan atau rangkaian listrik yang terdiri dari baterai dan beban dan kabel. Dan bedanya tadi adalah sejajar ya. Kalau ini paralel itu adalah bercabang. Ini ada cabangnya nih. Dari baterai arus itu mengalir dari positif ke negatif. Nah, namun di sini itu ada cabangnya. Ya, cabang sini, cabang terbuka, set. Sini ada cabangnya. Sehingga ini alirannya tuh stabil ya. Misalkan nih, kan tadi dari positif ke negatif nih, muter nih ya, muter. Misalkan ini mati yang A, yang ini mati nggak? Tetap nyala ya, karena di sini seret, sini mati. Tapi kan di sini ada cabang ini. Nah, masuk ke sini arusnya nih, masuknya. Nah, tentunya ini saklarnya harus ditutup dulu ya. Ditutup dulu, kluk gitu, nanti nyala. Nah, kalau ini misalkan ini nyala, maka dia semuanya akan nyala gitu ya ketika ini ditutup. Nah, itu fungsinya dari cabang itu adalah sini menjaga dari voltase ini. Nah, ini kan tadi beban. Sekarang kita lihat nih, sama-sama. Ini kita ganti dengan beban. Beban apa namanya? Ya, hambatan lah. Jadi ketika diubah gambarnya, tadi aki menjadi simbol seperti ini. Terus lampu menjadi simbol hambatan. Hanya itu saja ya. Sama saja. Nah, ini keuntungannya tadi.
V totalnya berapa? V totalnya misalkan akinya 12 volt. Nah, maka tegangan yang ada di A berapa? Tegangan yang ada di B berapa? Ternyata kalau di paralel itu sama, ya. V sumber sama dengan VA sama dengan VB, ya. Tegangan sumber itu sama dengan tegangan di A dan juga tegangan di B. Ya, itulah perbedaan antara seri dan paralel. Nah, ini contohnya. Ini dia contohnya nih. Kita langsung aja ke contoh paralel ya. Nih, paralel. Kok gambarnya seperti ini, sama aja. Ini kan rangkaian DC ya. DC. Ciri-ciri DC itu apa? Sumber listriknya. Sumber listriknya dari mana? Dari aki. DC atau searah ya. Nah, kalau AC itu sumbernya adalah PLN. Nah, kalau DC sumbernya itu aki, baterai, power bank. Simbolnya adalah plus dan minus. Nah, ini ada plus, minus. Kalau di AC tidak ada. Kalau alternating current ya, itu tidak ada simbol ini. Adanya pasa dan netral. Nah, beda ya nanti. Tapi cara menghubungkannya sama. Ini dianggapnya netral atau grounding. Kalau di DC ini adalah massa atau kita sebutnya negatif. Ya kalau di sini. Nah, ini paralel. Contohnya ini adalah di lampu motor pakai aki 12 volt. Nah, ciri-cirinya tadi tegangan pada sambungan rangkaian paralel itu apa? Voltasenya, tegangannya sama. Berarti tegangan ke sini sama, tegangan ke sini sama. Cara menyambungnya seperti ini. Nih aki sumber. Ketika kita sambungkan, nah ini dari positif kita sambungkan ke saklar. Oh iya, saklar itu artinya apa? Saklar adalah pemutus fasa. Nih, fase-fase semuanya nih yang ada di sini nih. Semuanya fasenya diputus, ya. Aliran-alirannya diputus. Ya, pemutus aliran listrik dan penyambung aliran listrik. Ya, itu saklar pengertiannya. Pemutus dan penyambung aliran listrik. Nah, di sini kita lihat dari positif kita sambungkan ke saklar, sambungkan ke klakson. Nah, dari klakson itu disambungkan ke massa atau ground. Kenapa ke ground? Nah, di sini lihat. Negatifnya kita sambungkan ke ground. Groundnya itu apa? Kalau misalkan di PLN, ground itu langsung ke kabel. Jadi kita siapkan kabel netral gitu ya, kabel netral. Grounding itu beda lagi nanti. Ya, kabel netral. Tapi kalau di sini kabel negatif. Kabel negatifnya kita tempelkan ke bodi motor. Bodi. Ya, bodi motor kan terbuat dari apa? Baja. Baja itu konduktor atau isolator? Konduktor ya. Konduktor itu berarti mengalirkan listrik. Jadi yang negatif kita tempelkan ke konduktor, maka dia akan seluruh bodi motor itu akan membantu mengalirkan ke negatif. Jadi ini tadi dari klakson positifnya, kemudian yang negatifnya ditempelkan ke bodi motor. Bisa ke baut, tentunya baut yang nempel ke bodi ya, yang bahannya dari besi ya. Kemudian ini juga dari yang lampu nih, dari positif ke saklar, dari saklar ke lampu, dari lampu ke bodi ya. Bodi itu terserah kalian mau di baut, mau di mana gitu ya, terserah, yang penting nempel. Nah, kenapa pakai
sistemnya paralel. Karena apa? Misalkan nih lampunya mati. Nah, kalau lampunya mati, klaksonnya mati nggak? Enggak dong. Kalau ini lampunya mati nih, kita belum beli nih. Ini kalau kita pencet nih, bisa nyala nggak klaksonnya? Bisa nyala. Ya, jadi disitulah keuntungan dari sambungan paralel. Seperti itu, mudah-mudahan kalian paham. Selamat belajar, selamat bersenang-senang.